Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini mari kita belajar untuk nge-YouTube bersama ya. Gimana sih caranya menghasilkan uang di YouTube ya teman-teman ya. Yang pertama itu, jadi kita harus membangun interaksi penonton ya. Di YouTube Anda dapat terhubung dengan komunitas yang memiliki peluang untuk menghasilkan uang sambil melakukan hal-hal yang Anda sukai. Kreator di seluruh dunia dapat menyuarakan pendapat di YouTube, dan banyak yang telah mengubah minat menjadi penghasilan ya. Jadi kita bebas berkreasi ke YouTube, asalkan tidak melanggar aturan dari YouTube. Terus kita bisa berpenghasilan lewat YouTube ya teman-teman. Kreator yang sukses biasanya memiliki lebih dari satu aliran pendapatan untuk mendukung kehadiran di platform. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi monetisasi, Anda dapat merencanakan strategi channel untuk mendukung sasaran yang dimiliki. Jika Anda relatif masih baru dalam menggunakan YouTube, pertama-tama Anda perlu mempertimbangkan cara membuat konten yang bagus. Jadi kita harus mempersiapkan gimana caranya kita mempersiapkan konten agar penonton dari YouTube minat untuk melihat channel kita ya teman-teman ya. Yang akan ditonton secara konsisten dan mencoba berbagai strategi untuk mengembangkan komunitas Anda untuk memaksimalkan peluang penghasilan uang. Dengan penonton yang menjadi bagian dari channel, Anda dapat menjelajahi berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan seperti iklan dan sumber lainnya ya teman-teman ya. Kami akan menunjukkan cara untuk memulai dan tempat untuk mencari tahu lebih lanjut nih. Jadi kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Terus yang kedua, membangun dengan program partner YouTube. Itu dapat dimanfaatkan kreator untuk monetisasi ya. Kontennya yang memenuhi syarat di YouTube, kreator dapat mendaftar ke program di negara-negara berikut ya teman-teman ya. Jadi untuk syaratnya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan peninjauan program partner YouTube, channel harus memiliki minimal 4000 jam selama 12 bulan terakhir dan 1000 subscriber. Melalui persyaratan ini, kami dapat mengevaluasi channel baru dengan benar dan membantu melindungi komunitas kreator dari pelaku spam ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui juga gimana sih video kita, atau mungkin chat kita, atau mungkin gimana di YouTube agar tidak berperilaku spam, peniru identitas, dan pelaku jahat lainnya ya. Jadi yang kreator yang nggak inginkan ini yaitu kita nggak boleh spam, meniru identitas, terus pelaku jahat lainnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus menghindari semua itu agar channel kita dapat dimonetisasi agar bisa menghasilkan uang teman-teman. Jika kita melanggar, bisa jadi channel kita akan ditutup oleh YouTube ya. Penting untuk memahami hak-hak Anda memonetisasi konten ini di YouTube, termasuk semua audio dan video. Pelanggaran terhadap hak cipta pedoman komunitas dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk menghasilkan uang. Jadi yang harus YouTubers pemula juga yang harus tahu yaitu hak cipta ya.
Kebanyakan mungkin pemula itu mengupload ulang dari video-video lain. Itu sebenarnya dilarang. Terus yang ketiga, cara menghasilkan uang dari channel Anda ya. Ada sejumlah cara untuk menghasilkan uang dari channel Anda. Jika Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube dan memenuhi kebijakan program partner, Anda dapat mempelajari opsi monetisasi ini ya. Pertimbangkan aliran pendapatan yang paling cocok untuk channel Anda berdasarkan konten, penonton, dan preferensi Anda ya teman-teman ya. Jadi di sini ada iklan. Bagi sebagian besar channel, iklan Anda dapat bagian penting dari pendapatan berikut ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman jika Anda ingin memaksimalkan potensi pendapatan iklan. Jika telah mengaktifkan monetisasi pada channel yang dimiliki, Anda dapat memperoleh lebih banyak pendapatan jika monetisasi semua upload yang akan datang dan mengaktifkan semua format iklan sebagai setelan default ya. Jadi penghasilan kita di YouTube itu melalui iklan ya teman-teman ya. Cari tahu cara iklan tayangan pada video yang Anda monetisasi. Jadi nanti kita bisa belajar juga gimana sih caranya untuk memasang iklan di video kita ya teman-teman ya. Video Anda harus memenuhi panduan konten yang cocok untuk pengiklan ya. Selain itu, situs monetisasi ditentukan oleh berbagai faktor seperti mendata video, thumbnail, judul, tag, dan deskripsi. Jadi kita nanti bisa pelajari juga selanjutnya ya teman-teman ya. Beberapa pengiklanan mungkin menggunakan fitur penargetan untuk menentukan lokasi penayangan iklannya ya. Jadi nanti kita mungkin bisa menargetkan di mana sih tempat posisi iklan. Dengan fitur tersebut, pengiklanan dapat menjangkau penonton yang ingin mereka jangkau berdasarkan demografi, minat, atau interaksi di masa lalu dengan video ya. Sebagian video tidak melanggar kebijakan kami, tetapi mungkin tidak cocok untuk semua penonton. Dalam beberapa kasus, tim peninjau kami kemungkinan akan menerapkan pembatasan usia, dan video yang dikenakan pembatasan usia tidak dapat dimonetisasi ya. Jadi kalau misalnya video kita tidak bisa dimonetisasi, kemungkinan kita harus bertanya atau belajar mengenai hal tersebut ya teman-teman ya. Jika Anda mengupload video dengan topik kontroversial atau sensitif, mungkin perlu menonaktifkan iklan pada video tertentu, sehingga dapat pengecualian video tertentu dari monetisasi karena ketidakcocokannya untuk pengiklan tetapi tetap mengikuti program partner YouTube ya. Jika channel Anda secara keseluruhan tidak sesuai untuk iklan karena sifat kontennya, Anda dapat menonaktifkan iklan dan menggunakan opsi monetisasi lainnya memenuhi syarat bagi Anda ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Untuk membership channel ya. Dengan membership channel, penonton membayar biaya berulang setiap bulan untuk mendapatkan background unik, emoji baru, postingan khusus member, tab, dan komunitas, dan akses ke manfaat custom. Unet menawarkan kreator fitur ini tersedia untuk channel di lokasi tertentu yang memenuhi persyaratan. Anda juga memiliki opsi untuk menambahkan link situs yang disetujui dari kartu video layar akhir ya teman-teman ya. Kita lanjut ke merchandise.
Anda juga dapat memperoleh penghasilan dengan menjual merchandise yang melengkapi channel Anda. Anda dapat menyediakan link situs merchandise yang disetujui untuk menawarkan seed, mode, atau item lainnya kepada para penggemar merchandise. Harus sesuai dengan pedoman YouTube. Jadi kita harus banyak belajar apa-apa yang ada di YouTube. Selain itu, ada interaksi baru dengan test print, sehingga kreator yang memenuhi syarat dapat menjual merchandise dari galeri di channelnya ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa mempelajari hal tersebut ya teman-teman. Ada juga super chat. Super chat adalah cara bagi penggemar kreator untuk berinteraksi dalam chat secara langsung ya teman-teman ya. Penggemar dapat membeli super chat untuk menandai pesannya selama live streaming atau premiere. Fitur ini tersedia untuk channel di lokasi tertentu teman-teman, memenuhi syarat persyaratan ya. Jika telah mengaktifkan super chat, Anda dapat menerima pendapatan dengan cara yang sama saat menerima pendapatan iklan dari Google AdSense ya. Di Google AdSense ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut lagi, kesepakatan brand. Bekerja sama dengan brand dapat menjadi aliran pendapatan lain dan juga peluang untuk memperkenalkan produk serta layanan baru kepada penonton. Brand sering ingin melakukan kesempatan dengan kreator karena mereka dapat meninjau penonton dan mereka ingin memperluas pasar. Tinjau panduan mengenai penempatan produk berbayar dan endorsement ya. Jadi kita ke YouTube Premium. Dengan YouTube Premium, penonton dapat menikmati video di YouTube tanpa iklan ya teman-teman ya, sekaligus mendukung kreator. YouTube Premium juga dapat digunakan penonton untuk mendownload video untuk ditonton secara offline di perangkat seluler, memutar video di background. Jadi dengan YouTube Premium itu kita bisa menonton YouTube tanpa iklan teman-teman. Pendapatan dari biaya membership YouTube Premium akan didistribusikan kepada kreator berdasarkan beberapa banyak konten yang Anda tonton di member. Siap untuk mempelajari? Jadi kita harus siap mempelajari semua apa-apa yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Jadi kita harus coba teman-teman. Kita harus berusaha gimana sih caranya untuk membuat video, karena tanpa belajar kita nggak bisa sukses teman-teman. Jadi demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.